Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai Pray and Bible Study kita pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat hari yang baru, buat anugerah nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, yang Kau titipkan, yang Kau percayakan buat kami semua anak-anak-Mu yang pagi hari ini mau belajar Tuhan, akan sedikit kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan terlebih dahulu kami semua, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga pada saat Engkau berkenan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, berkenan tinggal di dalam hati kami, biarlah Kau layakkan kami untuk menaikkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, juga akan isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan, Kau pakai kami semua, jaringan device, internet, sehingga semuanya boleh bekerja dengan maksimal sehingga kami semua boleh menikmati Tuhan akan pujian penyembahan, kami semua boleh menikmati akan firman-Mu Tuhan yang bisa memerdekakan kami, yang bisa meneguhkan iman kami, yang bisa juga Tuhan menguatkan kami Tuhan di saat kami lemah. Dan terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami untuk melihat wajah-Mu melalui firman kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mau dedikasikan waktu ke depan berapa menit ini untuk kami fokus hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara Pray and Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu sebelum kita menyaringkan firman Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan. Di Bukit Golgota, the old rugged cross. Di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salib-Nya, bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku diganti, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salib-Nya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak bergerak, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salib-Nya dengan Bapa.
Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Bait ketiga, salib di Golgota, salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan salib-Mu Tuhan. Salib-Mu membuat kami selamat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Salib Kristus membuat kami suci Tuhan. Salib Kristus juga membuat kami berbahagia Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan merenungkan firman Tuhan beberapa saat lagi Tuhan. Biar Engkau bertahta dalam firman ini Tuhan. Bukan kekuatan hamba Tuhan, bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Sudah dekat-dekat Paskah, makanya lagu-lagunya lagu-lagu di Bukit Golgota. Hari ini kita akan bahas satu firman Tuhan yang sambungan lagi. Kalau saya boleh bilang ini adalah part 6, part 6. Bagaimana orang yang bahagia itu bahagia untuk orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin, saudara. Ini adalah satu bagian di dalam, kita bisa lihat Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Kalau ada yang boleh membaca Matius 5 ayat 8, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Amin. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Hari ini saya akan tetap bahas dari khotbah di bukit. Bagaimana kita sudah di dalam beberapa part sebelumnya kita sudah banyak belajar bagaimana kita merupakan orang yang berbahagia ketika kita merupakan orang yang berbahagia ketika kita tahu berbahagia apa? Berbahagia menurut versinya Tuhan ya. Amin, saudara. Kita belajar banyak hal. Bagaimana ayat-ayat sebelumnya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Ya. Kalau umpamanya ada yang sudah ada di PB Ministry ini, di Pray and Bible
Bible Study ini, PBS Ministry. Ya, hari ini berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, Allah, kita tahu Allah itu nggak bisa dilihat, ya, tidak lebih atau kurang lebih ada 5 kali di dalam Alkitab, ya, dikatakan dalam Alkitab, ya, bahwa Allah itu nggak bisa dilihat. Ada banyak, ya, banyak hal, ya, setuju ya? Adanya dia roh, dia suci. Iya, dia adalah roh, ya. Baru aku bilang. Ada yang bilang, oh ya, dia adalah terang. Ya. Dia tinggal di dalam terang, ya. Terang itu tidak bisa betul dekat kepada. Iya, kalau ada terang berarti kegelapan kalah, ya. Kegelapan tidak bisa mengikutinya. Ya. Waktu kita ketemu atau kita lihat terang, kita belum juga ketemu Allah. Kita kan sering, ya. Tapi ketika kita sama seperti ketika kita melihat matahari yang adalah sumber energi, sumber terang, ketika kita melihat terang, kita perlu perlu lensa berlapis-lapis untuk kita bisa melihat. Iya. Kalau kita pakai mata telanjang ini melihat, kita tidak bisa lihat, ya. Jadi artinya apa? Kita bisa buta ketika kita berhadapan dengan terang itu. Tapi tiba-tiba saja di dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi tiba-tiba Yesus bilang, kalau kamu melihat Allah, ya kamu harus suci hatinya, gitu. Jadi sesuatu yang sesuatu yang sebetulnya paradoks, tetapi ini firman Tuhan, ya. Kita bisa melihat Allah, tetapi kita harus suci, ya. Berbicara mengenai kesucian kita ambil, ya. Banyak orang, oh ya, suci, apa sih suci? Ya, suci itu bersih, suci itu murni, ya. Suci, ya, adalah satu istilah sering dipakai oleh semua agama, ya. Semua agama pakai kata itu. Yeah. Mereka suci. Kita ada tempat suci, tempat ibadah suci, ya. Sering dipakai untuk semua agama, gitu. Ada di konotasi suci di sini dikatakan bersifat transenden. Ya. Tidak harus berkaitan dengan kebersihan materi. Jadi suci di sini bukan materinya aja. Oh ya, semua suci, ya. Atau secara fisik suci, enggak juga. Apalagi akhir-akhir ini, ya, ketika kita melewati sebelumnya kita melewati pandemi, bagaimana kita harus bersih. COVID-19 itu membuat apa? Kita harus menjaga tubuh kita tidak terkontaminasi oleh bakteri. Kita harus bersih, ya, dalam artinya secara fisik kita harus bersih, ya. Bersih dari segala macam virus atau bakteri, ya. Kalau kita amati beberapa tempat ibadah di sini dikatakan daerah-daerah yang banyak di Indonesia, seperti kayak di vihara, di kuil, atau di tempat-tempat ibadah lainnya, atau di gereja sekalipun, ya. Ada satu tempat dikatakan ini tempat suci, ya. Tempat suci, artinya ketika dia bilang ini tempat suci, semua yang di pagar itu adalah tempat yang suci, ya. Apakah itu suci, ya? Kadang-kadang kena debu, kotoran, atau daun-daun, bahkan binatang-binatang punya kotoran kadang-kadang lewat di situ, ya. Itu itu sebetulnya walaupun dibilang ini suci, tetapi nggak bersih-bersih banget juga, gitu. Karena apa? Diartikan sebagai apa? Tempat itu sudah dikuduskan, ya. Tempat itu sudah dipisahkan dari segala sesuatu. Jadi, oh ini banyak orang ini boleh lewat sini, yang lain ini tempat suci, nggak boleh, gitu. Ya, jadi suci tidak melulu harus bersih secara fisik, ya. Di situ dikatakan suci itu enggak
Ya, kalau contohnya tempat-tempat ibadah. Dan sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana Alkitab bicara mengenai suci dan peta teladan Allah. Peta teladan Allah dengan suci. Apa sih? Sorry. Ya, di sini dikatakan Tuhan berkali-kali berkata kepada bangsa Israel bahwa engkau harus suci, kita semua harus suci di dalam segala sesuatu yang engkau lakukan karena Tuhan. Ya. Maaf, bentar ya. Karena Tuhan kita harus suci, ya. Allahmu yang memanggil engkau keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang suci. Tuhan menuntut bangsa Israel itu suci, ya. Jadi di sini dikatakan karena manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah, ya, kita harus melalui peta dan gambar Allah. Mengapa Tuhan tidak menuntut kepada binatang? Oh ya, kamu harus binatang juga suci, harus suci. Binatang harus suci, mengapa ditujukan hanya kepada manusia? Ya, dalam buku ini dikatakan gitu. Karena apa? Kita adalah peta dan gambar Allah. Kembali lagi kalau kita bicara yang khotbah-khotbah sebelumnya, bagaimana kita harus lemah lembut. Karena apa Tuhan? Kita lemah lembut, kita ada gambaran peta. Kita harus dikatakan banyak hal ya, kita belajar, kita harus di situ kita berbahagialah untuk orang yang berduka cita. Ya, berduka cita karena apa? Berduka cita yang sebelumnya kita bisa dengar ya. Jadi kenapa di sini dikatakan image ya, image Tuhan, image of God, istilah image dan likeness. Di dalam likeness itu image adalah peta dan likeness adalah teladan. Di dalam bahasa Ibrani atau Greka memakai istilah yang banyak sekali ya. Kita tidak mau memisahkan keduanya dalam istilah ini, tetapi kita akan di sini penulis bicara bahwa dia akan tetap pakai peta dan kelapa. Jadi peta adalah esensi, di situ dikatakan esensinya, dan teladannya. Teladan adalah keadaan pernyataan Tuhan sendiri. Ya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Saudara, kita diciptakan oleh image of God, peta dan teladan Allah di situ ya. Di situ dikatakan peta adalah natur yang sebagai manusia yang diciptakan Allah, sedangkan teladan adalah sesuatu yang kita dapatkan dari teladan itu, sesuatu yang kita dapatkan dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus ya. Dia adalah teladan kita. Dia adalah teladan kita ya. Engkau harus suci di dalam hatimu karena engkau akan melihat Allah. Ya, kembali lagi firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat Allah? Kita harus suci hati kita. Ya, di sini tuntutan yang tinggi mengakibat bahaya adalah janji yang tertinggi pula, yaitu janji yang tertinggi ketika kita bisa melihat Allah. Ya, jadi kesucian seperti apakah yang diharapkan? Yaitu cukup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kita harus suci di hatimu. Jadi Alkitab di sini menuntut kita, orang-orang percaya yang khususnya ada di PBS Ministry ini, kita harus apa? Hati kita harus suci, bersih di hati kita. Tidak ada kekotoran apapun. Makanya bagaimana kita berharga di mata Tuhan ya, bagaimana Tuhan melihat kita itu luar biasa. Karena apa? Kita ini peta dan gambar Allah ya. Mazmur 15 di situ dikatakan, jadi pemazmur udah bilang janji dalam perjanjian lama. Mazmur di situ dikatakan bahwa mengatakan bahwa orang yang dapat tinggal di gunung suci Allah adalah mereka yang berbicara jujur dari hatinya. Mereka bicara jujur bukan mulutnya tetapi hatinya. Ya. Bagaimana kita suci adalah bagaimana kita berkata jujur dalam hati kita. Jadi bukan hanya perjanjian baru yang dikatakan di lama, kalau hati di
sini katakan kalau hatinya suci, orang itu akan melihat Tuhan dari hatinya, ya. Dia akan melihat Tuhan di dalam hati, bukan mata jasmani, tetapi dia akan melihat Tuhan di dalam hatinya. Ini maksudnya dari ya. Ini maksudnya bagaimana hati kita bisa melihat Tuhan, bukan mata jasmani kita, tetapi mata hati kita. Kalau apa? Hati kita jujur dan hati kita murni di hadapan Tuhan. Ya, kembali lagi ini ada satu rahasia yang tersembunyi ketika kita dengar bahwa berbahagialah untuk orang yang suci hatinya, artinya orang yang melihat Tuhan di dalam hatinya, ya. Hal ini nurani kita seperti jika terlalu banyak dosa, ketika kita terlalu banyak dosa, ya. Dosa menutupi mata hati kita, maka kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi perkataan di sini, perkataan siapa yang orang-orang ateis kan bilang, orang komunis bilang, perkataan siapakah yang pernah melihat Tuhan, itu dipakai oleh kaum komunis, ya. Artinya apa? Pertanyaan ini bukan begitu dangkal. Tujuannya apa? Tujuannya tunjukkan Tuhan kepada saya, dikatakan. Adakah engkau melihat Tuhan? Tidak ada pasti, ya. Karena apa? Mereka tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi mereka tidak, apalagi mata hatinya. Itu bicara mata hatinya, ya. Jadi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Makanya dia bilang, orang-orang ateis bilang, oh ya, mana Tuhan? Nggak ada, ya. Bagaimana caranya kita menyucikan hati kita? Caranya kita menyucikan hati kita. Di sini kan bagaimana orang Kristen bisa hidup suci. Bukan ketika dia harus naik gunung, nggak ketemu siapa-siapa, dia akan suci. Nggak juga. Dia pasti bisa berpikir, dia memang nggak ketemu orang, tapi pikirannya bisa membuat dia jatuh dalam dosa. Ya, untuk menjadikan hati suci bukan kemauan kita, ya. Untuk menjadikan hati suci, saya ulang lagi, bukan kemauan kita, bahkan dengan doa kita sekalipun, ya. Tidak satupun ayat di dalam Alkitab menyatakan orang dapat menjadi suci karena berdoa. Nggak ada, gitu. Orang dapat menjadi suci karena berdoa. Maka saya garis bawain ini, ya. Di situ saya tidak ada orang yang dapat disucikan dengan doa, apalagi dengan baptisan roh. Kita bisa, oh ya, dengan baptisan roh kita bisa suci. Enggak juga, gitu, ya. Ternyata banyak juga orang yang sudah dibaptis roh tetapi dia masih melakukan dosa. Kita harus, dia bilang, kudus sampai berkali-kali pun, sampai orang dibaptis, ya, sampai apapun yang terjadi ketika kita itu nggak bisa membuat kita itu suci, nggak juga. Kitab suci di sini Alkitab dikatakan ada 3 hal di sini. Ada 3 hal yang kitab suci mengidentifikasikan 3 prinsip yang kita bisa disucikan, supaya kita bisa disucikan, ya. Bukan berarti, bukan dalam doa, bukan karena baptisan, bukan karena kita ikut kata kesasi, bukan karena apapun. Tetapi di sini dikatakan, yang pertama, ya, bagaimana kita hidup suci. Firman Tuhan katakan bagaimana di sini dikatakan, dengar dan lakukan firman Tuhan. Ya. Menarik, ya, bahwa kita harus dengar dan lakukan firman Tuhan. Itu adalah kunci pertama ketika kita hidup suci. Ya, kita dengar, ini rahasia pertama yang membuat kita suci. Bukan pentabisan, bukan kita ditumpangkan tangan habis itu kita suci. Bukan karena karunia-karunia kita bisa ngapa-ngapain, kita bisa khotbah, kita bisa suci, enggak juga, gitu. Tetapi di sini katakan dengar dan lakukan firman Tuhan. Mendengar dan jalankan firman Tuhan, ya. Banyak orang di sini, ada banyak orang menjalankan firman dengan semaunya sendiri, ya. Banyak orang beragama yang katanya menjalankan firman Tuhan, tetapi tanpa sadar, ya, dia tidak melakukannya. Amin, saudara. Jadi kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita
mendengarkan firman Tuhan. Kunci pertama bagaimana kita hidup suci, dengar dan lakukan, bukan hanya dengar, habis itu kita simpan dalam hati, habis itu kita tidak lakukan kita tidak ekspresikan dalam kehidupan kita, tetapi di sini dikatakan kita belajar dari buku ini, lakukan firman Tuhan. Sebaliknya banyak orang lagi yang Kristen yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menjalankannya. Dia dengar tapi seperti yang sudah saya kita bisa menjadi orang seperti ini. Setiap minggu kita ke gereja mendengarkan firman yang disampaikan dari atas mimbar, tetapi apa saudara? Selepas itu kita melaksanakan atau melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Alkitab mengatakan, kalau firman Tuhan mengatakan ya gini, mengatakan A, kita lakukan yang B. Ya, Alkitab mengatakan tidak boleh, kita lakukan O, boleh nih. Dengan kita punya pertimbangan-pertimbangan. Alkitab memerintahkan harus. Kita beralasan ini enggak harus, enggak tentu apakah harus atau enggak. Dalam hal ini, ya, kita diganggu atau dipengaruhi oleh iblis. Itu dalam hal ini ketika firman Tuhan katakan begini, kita melakukan yang lain, itu dipengaruhi. Ini mengingatkan kita bahwa kejadian buah terlarang yang kita tahu ya, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berkata, Adam, kamu nggak boleh begini. Tetapi Adam melakukan yang lain. Karena apa? Ada ular yang ya, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Ya. Rayuan-rayuan iblis. Tuhan katakan A, dia lakukan B. Yesus berkata bahwa barang siapa yang mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan akan seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Firman Tuhan ya. Kita bisa tahu, kita bisa buka sendiri. Mendirikan rumah di atas batu karang itu tidak gampang, nggak gampang. Bagaimana kita bangun rumah yang pondasinya adalah batu karang. Itu berarti rumah itu tanpa pondasi karena pondasinya adalah batu karang itu sendiri. Pondasinya adalah Tuhan, ya. Dalam Mazmur 19 ayat 119 ayat 9 katakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kembali lagi, firman Tuhan itu, makanya dengan melakukan firman, dengan di sini poin A, dengar dan lakukan firman Tuhan. Itu membuat kita mempunyai kehidupan yang suci. Amin, saudara. Ini baru satu. Jadi, identifikasi 3 prinsip. Yang pertama adalah dengar dan lakukan firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam persekutuan terang dan darah Kristus akan membersihkannya. Hidup dalam persekutuan terang. Persekutuan kita, pastikan kita persekutuannya benar, gitu. Pastikan kita nggak neko-neko dalam persekutuan ini. Persekutuan ini melakukan apa yang firman Tuhan lakukan, ya. Nggak ada oh iya karena orang-orang ini, karena A, karena B. Tetapi kita lihat, kita ditempatkan di persekutuan yang benar, yang mengutamakan firman Tuhan di atas doktrin apapun, ya. Jadi di sini dikatakan poin kedua, kita hidup dalam persekutuan. Amin, saudara. Di sini hidup dalam persekutuan. Di dalam darah Kristus ada kuasa untuk membersihkan dosa. Ya, di dalam Kristus ada kuasa untuk membersihkan. Karena apa? Darah Kristus yang membersihkan dosa-dosa kita. Di dalamnya ada anugerah yang menebus dan mengampuni dosa. Di dalam darah Kristus yang membersihkan dosa-dosa kita ada unsur anugerah dan ada unsur penebus yang mengampuni dosa. Tanpa, dikatakan ya, tanpa pengaliran darah tidak ada dosa yang diampuni. Ya, dalam persekutuan terang dan darah Kristus akan membersihkannya. Poin kedua yang kita belajar. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah, maka itu mati, ya, untuk
di mana darahnya tertumpah untuk apa? Untuk menebuskan. Itu artinya apa? Menjadikan kita suci. Yesus kata Yesus Kristus mengalirkan darah itu, ia berinkarnasi menjadi domba yang tidak bercacat. Ya. Dia adalah anak domba Allah yang tidak, agar selanjutnya akan mati mengalirkan darah untuk menjadi apa? Pendamai, menghapuskan dosa-dosa setiap saudara dan saya yang percaya di hadapannya. Ya. Kita di sini dikatakan penulis nggak tahu nih apakah yang ada apa ritual pemotongan binatang, apakah itu pengampunan dosa, kita nggak tahu ya. Tetapi intinya ya, pengorbanan Yesus, dia adalah anak domba Allah yang mengampuni dosa kita. Darahnya tertumpah ya. 1 Yohanes 1 mengungkapkan tentang kaitan antara darah Yesus dengan persekutuan di dalam terang. Kalau kita mau baca ya, lebih lanjut ya. 1 Yohanes bagaimana kaitan kaitan darah Kristus dengan persekutuan dalam terang ya. Ayat di situ dikatakan ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 7 di situ dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ya. Sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Karena Yesus itu terang, ada persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari, bukan karena dosa saat ini saja, enggak. Dosa masa lalu kita, dosa segala sesuatu yang kita pernah lakukan. Sampai dosa kapan? Sampai selama-lamanya. Dosa yang belum kita lakukan. Ya. Di sini dikatakan bahwa apabila terang bertemu dengan terang, apabila, kan ini yang menarik di sini ada terangnya. Apabila terang bertemu dengan terang, tidak ada garis di tengah-tengahnya membatasi. Ya. Kalau ada terang, umpamanya ini terang, ini ada terang juga yang saya kasih pakai lampu. Terang ketemu terang, ada terang di dalam terang, tidak ada garis yang memisahkan, nggak ada gitu. Membatasi antara pertemuan itu antara terang yang satu, terang yang lain, gitu, nggak ada gitu. Baik itu cahaya barat, timur, utara, selatan, nggak ada. Dia menjadi satu. Itulah satu persekutuan. Jadi terang bertemu dengan terang, kita sebagai anak-anaknya terang, ketika kita bertemu, itu nggak ada pemisah ya, nggak ada batasan. Itu adalah persekutuan. Itulah ada PBS Ministry. Bagaimana kita berkumpul di sini untuk apa? Karena kita adalah anak-anak terang. Jadi menurut ayat tersebut, darah Yesus yang berperan membersihkan mereka yang bersekutu di dalam terang. Jadi terang itu yang membersihkan siapa? Darah Kristus. Darah Yesus bekerja secara otomatis dan terus-menerus ya. Bukan hanya sekali saja, enggak di sini. Karena dia terus-menerus menyucikan kita. Ya. Amin Saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam terang sama seperti Tuhan yang hidup di dalam terang, maka kita akan mengalami apa? Persekutuan. Di dalam lingkup persekutuan ini otomatis darah Kristus itu membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Makanya persekutuan ini karena apa? Ini terjadi karena apa? Ada darah Kristus yang mengalir, yang membuat apa? Menyucikan kita. Amin Saudara. Jadi poin yang terakhir adalah bagaimana ya, yang pertama kita belajar bagaimana kita dengar dan lakukan firman Tuhan. Poin kedua, bagaimana hidup dalam persekutuan terang dan darah Kristus membersihkan. Ya, poin ketiga, nggak kalah menariknya, bagaimana kita disucikan oleh Roh Kudus. Jadi ada peran darah Kristus, ya, ada peran firman Tuhan. Poin pertama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita disucikan. Ya, Roh Kudus dapat menyucikan kita. Kita dapat menemukan hal ini dalam pernyataan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dipilih sesuai dengan rencana Allah,
Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi untuk kita taat kepada Yesus, ya, itu ada Roh Kudus, ya, supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya, ya. Jadi di sini ada yang bisa baca nggak? 1 Petrus 1 ayat 2. Ini saya tulis jadi saya nggak baca lagi. 1 Petrus 1 ayat 2. Bu Fani Ya, Pastor. atau siapa? Saya. 1 Oke. Petrus 1 Ayat 2. ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada Allah Bapa, rencana Allah, ada Allah Roh Kudus, ya, dan ada Allah Anak, ya. Berbagian di dalam penyelamatan kita. Ini semua hadir di sini, gitu. Di dalam penyelamat, siapakah orang yang diselamatkan? Yaitu apa? Orang yang dipilih, ya. Yang dikuduskan dan yang apa? Dan yang dipercikan dengan darah Kristus, ya. Jadi Allah yang memilih, kemudian dikuduskan, kemudian dipercikan oleh darah. Allah Bapa memilih, Allah Roh Kudus menggerakkan sampai kita suci. Allah Roh Kudus yang menyucikan kita, Allah Anak, yaitu Yesus yang membersihkan dosa kita. Amin, saudara. Ini ayat Tritunggal, nggak ada kita. Trinitas ini ayat di sini. Dengan darahnya kita disucikan, dibersihkan. Darah siapa? Darah Kristus, ya. Roh Kudus menggerakkan sampai kita suci, ya. Menggerakkan kita mau ambil keputusan. Allah yang memilih kita, ya. Makanya keselamatan itu inisiatif Allah, ya. Di sini tampaknya urutan peran Allah Tritunggal kelihatannya tertukar, padahal enggak. Pribadi ketiga mendahului pribadi kedua. Ini bukan menurut kronologi sejarah, tapi menurut pengalaman orang Kristen. Kita dipilih dulu, sesudah dipilih kita disucikan oleh Roh Kudus. Sesudah disucikan kita tahu bahwa kita ini berdosa. Kita minta pengampunan, lalu Yesus apa? Memberikan percikan darahnya. Untuk apa? Membersihkan kita, menyucikan hati kita. Ya. Jadi mengapa pengudusan Roh Kudus itu penting? Karena ini adalah pribadi ketiga, yaitu kita, darah Kristus adalah satu-satunya pribadi yang melaksanakan keselamatan. Keselamatan disediakan oleh Bapa, digenapi oleh Anak, yaitu Yesus, dan dilaksanakan oleh Roh Kudus, ya. Tidak ada Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Kudus yang menggerakkan orang, tidak ada yang bisa bertobat. Jadi Tuhan yang menggerakkan Roh Kudus. Sama seperti ketika kita mau orang atau saudara kita bertobat, bukan karena kita hebat segala macam, ya. Ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja duluan kepada orang itu. Bagian kita sampaikan aja kabar baik, ya. Roh Kudus akan mengkuduskan. Roh Kudus hadir supaya kita membenci dosa, kita bisa menegur orang supaya bisa bertobat, ya. Jadi Roh Kudus hadir, ya. Pada akhirnya kita mampu mengoreksi diri kita sendiri karena apa? Ada Roh Kudus yang membantu kita untuk bertobat, ya. Begitu Roh Kudus bekerja, dia memperanakan pula. Begitu Roh Kudus bekerja, dia mengakibatkan kita datang kepada Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus, tidak ada satupun orang yang menyebut Yesus itu Tuhan. Untuk kita menyebut bahwa benar Yesus itu Tuhan, itu peran Roh Kudus. Setelah Roh Kudus bekerja, baru engkau sadar bahwa kita ini sebagai orang berdosa. Setelah Roh Kudus bekerja, baru kita mau disucikan, yaitu oleh darah Kristus, ya. Darah Kristus yang sekarang menyatukan. Ada beberapa hal yang selalu
orang Kristen salah menjawab. Apakah kita harus suci dulu, baru Roh Kudus datang kepada hati kita? Apakah kita harus suci dulu, atau Roh Kudus datang? Atau Roh Kudus datang dulu, Roh Kudus datang dulu ke hati kita, barulah kita dibuat suci olehnya? Mana yang benar? Apakah Roh Kudus datang dulu baru kita suci, atau kita harus suci dulu baru ada Roh Kudus? Ya, banyak orang salah menebak ini. Ya, tebakannya adalah yang kedua. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus dulu. Ya, Roh Kudus datang dulu kepada kita, baru kita bisa menerima Dia. Ya. Dalam hal ini kita, jadi dalam hal menerima Kristus, kita dalam posisi pasif. Jadi Tuhan yang bekerja, makanya itu adalah inisiatif Tuhan. Allah Bapa memilih kita, kita pasif. Roh Kudus menguduskan kita, kita pasif juga. Gitu. Kita cuman ketika Allah pilih kita, kita Roh Kudus yang menguduskan kita. Yesus memercikan darah kita, maka ketika Yesus ketika darah Yesus terpercik, maka dari kita pasif, ya, kemudian kita berangsur-angsur menjadi aktif, ya. Dari pilihan sampai percikan semuanya perlu pertolongan Tuhan. Tetapi begitu kita dalam posisi pasif, kita menjadi mulai aktif, ya. Mulai menangisi dosa kita, bahwa kita ini orang berdosa. Kita minta Tuhan, kita aktif bagaimana kita minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dan itu baru reaksi kita ketika pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi kalau ketiga rahasia yang kita pegang, maka kita mempunyai apa? Hati yang suci. Hati yang suci membuat kita bisa melihat Allah di dalam roh kita, di dalam hati kita. Orang yang suci hatinya bisa melihat Allah. Inilah janji firman Tuhan. Orang yang melihat Allah, orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan. Ia hidup untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Jadi ada 3 poin di dalam hari ini. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, atau bagaimana kita hidup suci, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Kedua, hidup dalam persekutuan dengan terang. Dan darah Yesus yang membersihkan kita. Poin ketiga, disucikan oleh Roh Kudus. Maka ketika ketiga itu kita lakukan, kita merupakan orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dengan hati kita. Ya, amin. Terima kasih. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas banyak hal yang kita belajar Tuhan. Bagaimana kita harus berbahagia. Bahagia untuk yang suci hatinya. Berbahagia untuk orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kami percaya Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut lagi Tuhan, mengaplikasikan dalam hidup kita bagaimana kita menghormati Engkau Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan dari apa yang kami dengar hari ini Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Ajar kami Tuhan supaya kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Yang mau satu dalam doa, sebagai doa kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali Kau menyejukkan hati kami Tuhan, Kau membawa kami Tuhan untuk merenungkan akan firman-Mu yang begitu Allah yang kudus. Engkau adalah
Allah yang suci, Engkau berkenan tinggal kepada anak-anak-Mu yang mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami bukan hanya perjumpaan dengan Engkau, tapi kami mendapat lawatan-Mu ketika ada percikan darah daripada Kristus yang menebus dosa kami, dan ada pekerjaan daripada Roh Kudus yang menguduskan kami. Banyak hal Tuhan kami belajar ketika Engkau mengatakan berbahagia orang yang suci hati, ada reward-nya Tuhan, bahwa kami dapat melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang bisa kami pakai untuk kami melangkah pada hari ini, karena kami ingin Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat, kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Sebelumnya ya Tuhan, kami menyerahkan akan hamba-Mu Kemal, Kau pakai, Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang baru setiap hari untuk dia memiliki pengertian, pemahaman yang benar akan kebenaran-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Kau tambah-tambahkan kapasitas dalam pengenalan, dalam pembelajaran akan Engkau, akan apa yang Engkau mau, akan tujuan daripada kehidupan yang ada di dunia ini, untuk apa dia ada, untuk bagaimana dia harus menjalani hidup ini, untuk apa yang tersembunyi yang Kau siapkan dalam kehidupannya, segala macam talenta, potensi, biarlah itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk orang-orang yang dijumpai, biarlah dia bisa membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk pribadi-pribadi yang belum pernah mengenal akan pribadi Kristus, biarlah hamba-Mu ini bisa menjadi kesaksian yang hidup, bagaimana Engkau mengasihi, bagaimana kuasa-Mu sanggup menyucikan, menguduskan kehidupannya, sehingga hamba-Mu juga seperti yang dikatakan ini ada reward yang dijanjikan, yaitu bisa melihat Tuhan melalui firman-Mu, melalui kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami juga mau mendoakan akan Ibu Ira Tuhan yang telah Kau pakai untuk ada bersama dengan kami memfasilitasi akan PBS ini. Tuhan, Kau yang mengetahui segala pergumulan, segala kerinduan dalam hatinya, baik dengan Bapak Ivan Mapa, dengan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya di Bali. Tuhan, kami sangat terbatas akan mengetahui apa yang dia rindukan, tapi Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Biarlah Tuhan Ira dapat menerima apa yang menjadi kerinduannya sesuai dengan waktu dan ketetapan Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Bapak Roloff, akan Devi yang ada bersama dengan mereka. Tuhan, bukan secara kebetulan mereka ada bersama-sama dengan Ira, biar melalui fellowship mereka bisa sama-sama melihat segala sesuatu tujuan yang Roloff Tuhan, pengharapan dan memulihkan Roloff Tuhan. Engkau juga yang akan menolong Devi Tuhan untuk bisa melihat kebaikan dan kemurahan Engkau Yesus dalam situasi yang secara manusia sangat berat, tapi ketika Engkau mengundang, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pada saat itulah Devi bisa merasakan betapa Yesus mengasihi setiap anak-anak yang sudah Dia pilih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu ini. Berkati untuk kebersamaan mereka. Biarlah ya Tuhan tetap ada ucapan syukur, ada kebaikan kemurahan yang mereka saksikan, yang bisa mereka naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu untuk kebutuhan, untuk apapun yang menjadi kerinduan Roloff,
kerinduan Devi, biarlah semuanya Tuhan, Engkau akan menolong tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana dengan segala kerinduan, dengan segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kekasih kami yang ada bersama-sama dengan kami sebagai teladan. Terus Tuhan, kami percaya Engkau masih menempatkan Mami Tina Diana di muka bumi ini, masih banyak tugas-tugas yang Kau percayakan kepada Mami Tina Diana. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, Mami Tina Diana terus bisa menjaga kesucian hatinya, sehingga Mami Tina Diana bisa terus menikmati akan karya-karya ilahi yang akan terus Engkau nyatakan di tengah-tengah usia indahnya Mami Tina. Berkati Mami Tina sebagai tiang doa buat anak-anak, buat menantu, buat cucu-cucu. Biarlah dimanapun Mami Tina Diana Kau tempatkan, dia boleh menjadi kesaksian yang hidup. Berkati juga akan Ibu Fani Tuhan. Kau berkati Ibu Fani dengan segala apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau yang sanggup menolong Ibu Fani Tuhan untuk bisa melihat apapun itu Tuhan, ada pekerjaan Engkau, ada rencana Engkau buat masa depan Ibu Fani Tuhan. Tuhan berkati Ibu Fani dengan setiap talenta, dengan setiap tanggung jawab yang Kau percayakan padanya. Biarlah dia bisa mempertanggungjawabkannya sehingga pada saat waktunya nanti Engkau bisa memberikan reward kepada Bu Fani dengan memperkatakan, hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami teringat akan anak muda kekasih kami Daniel yang sedang kurang enak badan. Tuhan, biarlah dengan waktu istirahat yang sudah diberikan kantor, dengan masukan makanan gizi maupun nutrisi, sanggup memulihkan akan kondisi fisik Daniel. Biarlah di masa istirahatnya ini, Daniel juga bisa melihat kebaikan, kemurahan Engkau, bahwa Engkau mengizinkan ini untuk Daniel bisa mencari Engkau, mendapatkan recharge akan imannya dia, akan spiritnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan pemulihan yang daripada Engkau, kami percaya sanggup memulihkan Daniel sehingga pada hari esok dia bisa melakukan aktivitas dengan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Daniel, biarlah dimanapun dia berada, dalam pekerjaannya, dalam lingkungannya, di tengah keluarganya, Daniel boleh menjadi anak muda seperti Timotius, seperti anak-anak muda yang lainnya yang ada di Alkitab Tuhan. Anak muda yang cinta akan Engkau, anak muda yang hidup takut akan Engkau, anak muda yang hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan. Kami mengucap syukur untuk pasangan hidup. Kami belum lihat sekarang, tapi kami percaya Engkau telah menyiapkan pasangan hidup yang terbaik buat Daniel. Pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, bahkan yang bisa membawa Daniel semakin lebih melekat lagi kepada Tuhan, semakin hidup lebih takut lagi akan Tuhan, semakin hidup lebih mengasihi Tuhan. Dan biarlah pasangan hidup ini bisa bersatu, bisa sepadan dengan keluarga besar daripada Daniel. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga keluarga Pak Yohanes Parapat, akan istri, akan ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan Mercy. Tuhan, biarlah keluarga kecil ini terus Tuhan Kau pakai menjadi kesaksian, Kau pakai menjadi saluran berkat untuk memberitakan akan kebaikan, kemurahan Engkau. Terus Tuhan Kau pakai mereka dalam pekerjaan pelayanan, baik dalam sekolah anak-anak mereka, biarlah mereka semua keluarga yang memberikan tampil beda karena Kristus, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Tirsa Tuhan, yang akan mengurus daripada perbang Tuhan untuk urusan Kau berkati Tirsa bersama dengan Harvey untuk segala sesuatu prosesnya. Kami percaya Engkau yang memberi kemurahan dan kemudahan bagi
Tirsa, dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan kelancaran untuk urusannya. Berkati juga Bung Kris yang sedang kurang enak perutnya Tuhan, biarlah ya Tuhan melalui istirahat, melalui obat, melalui makanan minuman bisa membantu memulihkannya dengan campur tangan Engkau ya Tuhan Yesus sebagai tabib di atas segala tabib. Berkati juga akan Kesia, anak mereka dimanapun dia berada, penyertaan Engkau, tuntunan daripada Roh Kudus yang akan menolong Kesia melihat untuk dia tetap ada di dalam track Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan Harvey Tuhan dalam masa-masa pemulihan, berikan semangat kepada Harvey untuk tetap percaya bahwa Engkau sanggup memberikan progres dalam pemulihan kesehatannya. Berkati juga akan Leni Tuhan daripada Bung Kris, biarlah Leni dalam pertumbuhan imannya, dia juga mengalami kemajuan Tuhan atas kebersamaannya bersama Tirsa. Tuhan, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami menyerahkan Tuhan untuk kemarin ada musibah banjir di bangsa ini Tuhan, biarlah ya Tuhan, pemulihan daripada Engkau. Kami tidak bisa mengendalikan cuaca karena kami tahu segala sesuatunya itu ada di bawah kendali Engkau. Biarlah Tuhan, pemulihan akan situasi kebanjiran ini bisa cepat ditangani dengan baik oleh bagian daripada lokasi-lokasi yang memiliki tanggung jawab Tuhan bisa tertangani dengan cepat. Semua yang mengalami musibah, mereka juga tetap menikmati Tuhan, pertolongan daripada Engkau yang dipakai melalui orang-orang daripada sekitarnya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu juga Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati akan bangsa dan negara ini untuk kemajuan akan rakyat, biarlah ya Tuhan para pemimpin dari pucuk pimpinan tertinggi sampai terendah, mereka fokus untuk kepentingan akan rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, biarlah ya Tuhan, kemuliaan-Mu dapat dinyatakan di bangsa negara kami. Itu yang menjadi kerinduan kami. Berkati akan anak-anak-Mu Tuhan yang Kau tempatkan, biarlah ya Tuhan ada kebijakan-kebijakan yang takut akan Engkau, kebijakan-kebijakan yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk jamahan dan lawatan-Mu akan bangsa kami. Kami juga mau menutup doa kami seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan doa berkat. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami belajar menjadi orang yang suci hatinya Tuhan. Karena di dalam orang yang suci kami bisa melihat Tuhan. Bisa melihat Tuhan dalam pandangan mata rohani kami Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita akan menutup ibadah ini di dalam berkat Tuhan, mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Oh, belum nyalain kamera ya. Kita masuk di acara puncak, waktu terus berjalan. Oke. Ada yang mau kasih komen atau ada yang mau bikin tambahan mengenai firman Tuhan hari ini luar biasa.
bagaimana Tuhan mau supaya kita... Baik, Mami mau duluan hari ini, Peter. Oke, silakan Mami. Shalom semuanya, Pastor Kema dan Bu Ira, Bu Shalom. Reni, istri. Shalom semuanya. Terima kasih buat Ibu Ira beserta Pak Rorop suami dan anak cucunya. Tuhan berkati. Oh, ini sangat penting ya, karena firman-Mu ini luar biasa ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang melihat Allah. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian, banyak dalam firman dari kitab Kejadian ya Wahyu, hanya orang yang suci hatinya yang melihat Allah. Jadi kita, bagi saya sebagai orang yang paling usianya sudah Tuhan Yesus luar biasa ya, udah kepala 81. Jadi setiap hari yang pertama yang saya minta kepada Tuhan, berilah aku hati yang mengasihi Tuhan. Dan kedua adalah takut akan Tuhan. Karena tanpa takut akan Tuhan, kalau menurut versi Tuhan, menurut saya, mungkin tidak satu pun kita menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah. Jadi untuk apa kita hidup kalau kita tidak bertemu dengan Allah bagi kita orang percaya? Karena hanya orang yang percaya yang dapat melihat Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Seperti Tuhan sudah serahkan tubuhnya dan darahnya, nyawanya. Jadi tanpa darah Yesus, tanpa pengorbanan Yesus, tidak satu pun kita manusia layak di hadapannya. Kan hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi hanya karena percikan darah Yesus. Jadi kita ini pun harus meneladani hidup kita seperti Yesus. Kita kata Tuhan, harus kita ikut dalam penderitaannya. Supaya kita benar-benar punya hati suci dan kudus. Yaitu kita takut Tuhan, stop. Kalau kita takut Tuhan berarti kita tidak lagi melakukan dosa. Tapi memang hanya tanpa takut akan Tuhan kita akan bisa stop sinning, cannot sin, walking with Jesus, walk by spirit. Itulah moto kita, berhenti berbuat dosa. Tapi pertolongan kita itu hanya datang dari Allah Roh Kudus, karena tanpa Allah Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau lakukan seperti Tuhan Yesus. Jadi biarlah kita hidup suci, hidup kudus, takut Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman. Setiap hari kita berjuang mati-matian, memaksakan diri kita baca firman, renungkan, dan lakukan. Kewajiban kita harus menjadi pelaku. Tidak bisa satu manusia bilang, aku ini tidak bisa melakukannya kalau kita tidak takut Tuhan. Jadi mintalah hati yang takut Tuhan. Firman juga berfirman di Mazmur, ciumlah kaki Tuhan dengan gemetar. Jadi nomor satu kita juga harus minta hati yang takut akan Engkau. Takut akan Tuhan. Supaya kita bisa hidup suci, hidup kudus. Sehingga kita dapat menjadi pelaku firman. Itulah sebagian dari saya. Supaya aku menjadi contoh, tauladan, menjadi terang. Harus hidup suci, hidup kudus. Harus menjadi menjadi tauladan, menjadi warisan iman, terutama bagi keluarga. Kedua, bagi orang seiman, khususnya di PBS ini, yang sudah luar biasa, juga harus menjadi terang, menjadi garam, menjadi tiang doa di orang-orang seiman. Begitu juga penting sekali orang kanan kiri muka belakang, itu Samaria, orang yang mengenal Tuhan. Ya setiap hari kita berjumpa, bertemu bagi kanan kiri muka belakang. Tidak satu pun hamba dapat lakukan Tuhan Yesus, tidak kami satu dapat tanpa Roh Kudus betul yang menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan. Terima kasih Mami. Jadi ada beberapa poin ya Mami, luar biasa. Tanpa hidup kudus kita tidak berkenan kepada Tuhan ya. Tanpa pencurahan penumpahan darah kita nggak bakal selamat ya. Takut akan Tuhan, tapi berulang-ulang Mami bilang kita takut akan Tuhan. Terus dengarkan firman Tuhan. Kita adalah supaya kita menjadi
teladan Tuhan, kita menjadi terang Tuhan. Ada lagi? Silakan. Aku Siapa lagi yang tambahin mau? satu, aku tambahin satu aja Oh, dari Mami itu ya. Oke. Gitu. Eh nerusin Mami Tina ya. Jadi kita tuh untuk diri kita sendiri adalah tulus dalam iman. Jadi tulus dalam iman yaitu ya itu yang seperti tadi Mami Tina katakan, semua itu ada di apa namanya, penjabarannya dari Mami Tina. Jadi kalau untuk saya tambahannya adalah semuanya itu adalah tulus dalam iman. Itu aja Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Ya, diperlengkapi oleh Ira lagi, kita harus tulus seperti Tuhan. Tulus di dalam iman. Amin. Next, Weni, silakan. Oke, kalau aku cuma nggak nambahin, cuma mau sedikit merefleksikan yang aku dapat dari penjabaran yang sangat dalam tentang berbahagialah orang yang suci hatinya. Bukan namanya suci ya, tapi suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Standar untuk melihat Allah, dia harus suci hatinya karena dengan satu alasan Allah itu suci. Yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah. Kesucian hati hanya dapat dikerjakan oleh anak-anak Allah. Dan makna dari kesucian hati tadi udah ada penjabarannya ya. Biasanya kita akhirnya juga bisa melakukan kepada kasih kepada bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama. Tapi refleksinya adalah pertanyaannya, apakah kita, perenungannya lagi buat ke saya, ke kita semua baik yang mendengar di YouTube adalah apakah kita sudah menjadi bagian yang terpilih dan sudah dikuduskan melalui percikan darahnya Kristus di kayu salib. Itu refleksi yang sangat dalam, pastikan dulu karena tidak ada yang bisa melakukan untuk menjadi suci hatinya kalau dia tadi, kalau saya mencatatnya adalah yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Yang suci hatinya hanya dapat dikerjakan oleh anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam arti mereka sudah dipilih, sudah menerima pencurahan, penyucian daripada percikan darah Kristus dan Roh Kudus yang fungsinya yang tinggal dalam hati ketika dia menerima, dia sudah dikuduskan, disucikan. Jadi pastikan status kita termasuk sebagai anak-anak Allah. Dan Ibrani 12 ayat 14 kan tadi sudah disinggung ya, kalau di ayat 14 bukan sih tadi dia berbunyi begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan jadi merupakan prioritas utama Allah bagi para pengikutnya. Jadi statusnya harus pasti dulu nomor satu. Apakah mereka karena suci hatinya ini kalau menurut saya itu dia berarti sudah terpisah dari dosa, manusia nggak ada yang bisa melakukan pendamaian itu. Hanya percikan darah Kristus. Sehingga ketika itu hidup dia bisa dekat kepada Allah, dia bisa melihat akan Tuhan, sehingga dia bisa mencari kehadiran, kebenaran, dan persekutuannya dengan sepenuh hati. Kalau dari saya itu aja pengingat untuk pastikan status kita, apakah sudah ada masuk dalam seperti yang tadi di poin kedua sepertinya tadi itu. Itu saja kalau dari saya, sangat diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
Ada beberapa poin yang dikasih lagi sama Bu Eni. Next, Bu Fani. Baik, Shalom. Selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus at PBS Ministry. Eh, dari Fani, sebenarnya sudah banyak sekali yang disampaikan Mami, Bu Dokter, dan Ibu Iraleni. Tapi kalau dari Fani, mungkin singkatnya seperti ini. Orang kan kita udah baca di firman itu bukan cuma di Matius 5 ayat 8, bahkan ada beberapa ayat yang lain itu sudah mengatakan tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Jadi memang kudus, suci itu prioritas Allah. Tadi kalau disinggung sama Dokter Weni, benar itu. Karena gini, saya belajar lagi, saya jadinya tertarik gitu. Saya baca lagi, apa sih artinya suci? Suci itu kalau arti yang lain lagi kita dalam artinya murni. Murni apa? Tidak tercampur. Jadi kalau orang yang benar-benar untuk didapati Tuhan itu suci dan kudus, hanya satu pribadi yang bisa menguduskan kita, menyucikan kita, itu cuma Tuhan Yesus. Karena apa? Darahnya yang tertumpah di Kalvari, di kayu salib, itu yang melayakkan kita menjadi orang yang dipanggil, dipilih, dan didapatkan berkenan. Tapi syaratnya, setelah kita dipanggil dan dipilih, kita juga harus meresponi firman. Apa? Kita harus memisahkan hidup kita karena ternyata suci murni itu artinya terpisah. Gak bisa yang namanya murni, air murni terus kita campur. Jadi ntar air susu kalau campur kopi jadi namanya kopi, bukan air kopi tapi jadinya kopi. Itu berat loh. Itu saya udah baca lagi tuh. Saya pelajari lagi semua yang Pastor Kemal bilang tadi, saya cari lagi. Oh iya, suci itu artinya murni. Jadi orang yang suci hati itu orang yang murni. Ya artinya apa? Hatinya tidak terkontaminasi dengan urusan-urusan yang bukan dari firman Tuhan. Tidak berurusan harus connect hanya dengan firman Tuhan yang semuanya berarti dia hanya memikirkan hal-hal yang berkenan, melakukan hal-hal yang berkenan karena apa? Karena dia sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib yang tadinya kita orang berdosa akan dicampakkan ke api neraka, tapi oleh penebusan karya Kristus di kayu salib kita menjadi orang yang layakkan. Nah, sekarang setelah itu dalam hidup kita pastikan kita memang udah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah kita berusaha melihat Allah. Dengan cara apa? Kita menjaga kesucian hati kita, kemurnian kita, cara pandang kita, cara hidup kita, cara kita meresponi Tuhan itu harus murni untuk Tuhan. Nggak bisa kita campur. Dan kita benar-benar harus sudah bebas dari segala apa namanya keterikatan, ketertarikan dengan dunia atau ketertarikan dengan hal-hal yang lain. Karena nggak bisa dicatuin. Karena Tuhan bilang tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Terus untuk apa kita ibadah kalau pada akhirnya kita tidak melihat Allah? Gitu. Tapi ingat itu bukan hasil karya kita. Itu hasil karya Kristus di kayu salib. Tapi ingat kita harus meresponinya dengan cara melakukan semua firman Tuhan. Jadi itulah pentingnya kita belajar seperti hari ini. Karena Mazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, kalau kita tidak pernah belajar seperti hari ini, nggak pernah mau merenungkannya, gimana kita mau meresponi firman dan melakukannya? Itulah Pastor. Jadi itu semua satu kesatuan yang seluruhnya bersifat adalah yang kekal, yang rohani, yang kudus, yang suci dan murni. Berat-berat, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fani. Ya, luar biasa ya. Bagaimana tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Mesti apa ya? Mesti hidup kudus, tidak bercela. Kita nggak bisa setengah-setengah, setengah melakukan ini, setengah melakukan ini, enggak gitu. Oke, next. Bu Tirsa. Baik, Kemal, saya tadi sudah mendengar dan menyimak dari semuanya yang kita tadi dengar dan yang kita sama-sama merenungkan. Saya cuma punya satu pendapat ya, bahwa kita buka mungkin sama-sama di Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1 ayat 14 yang menyatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi
kesimpulan daripada pernyataan-pernyataan kita pada pagi hari ini adalah satu. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan tulus dan benar, maka yang harus kita fokuskan adalah hidup benar di hadapan Tuhan, dan firman itu yang telah kita dengar bersama-sama setiap harinya boleh menjadi rema bagi kehidupan kita, agar kita boleh selalu ditegur dan selalu mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, ada beberapa poin. Ada yang mau nambah lagi? Sebelum saya nyimpulkan. Apakah Oke, terima Bapak kasih. Enggak. mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Siapa? Roloff. Roloff? Oh. Ya Tuhan, ayo Roloff. Loh, bisa buka nggak, loh? Buka mic-nya aja. Susah-susah dia tangannya. Susah, ya. Terima kasih atas masukan, kita semua diberkati. Kita belajar ada beberapa poin di sini, yaitu pertama adalah kita bukan hanya pendengar, ya, bukan hanya dengar, tapi mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita kitab suci identifikasikan kita 3 prinsip supaya kita disucikan. Satu, dengar firman Tuhan dan lakukan. Bukan hanya dengar dan tidak melakukan, tetapi dengar dan melakukan. Poin kedua, sini kita belajar bahwa hidup dalam persekutuan, kita perlu ada persekutuan, kita saling menguatkan dalam persekutuan terang. Jelas di sini katakan persekutuan terang, kan? Kita tahu Kristus adalah terang dan darah Kristus yang membersihkan kita. Kita semua sudah dibersihkan oleh darah Kristus, ya. Tanpa penumpahan darah kita tahu ya, tidak ada pengampunan dosa. Jadi tanpa kematian Yesus kita tidak mungkin bisa diampuni dosa kita. Yang ketiga, poin ketiga, kita disucikan oleh Roh Kudus. Kita semua disucikan oleh, tadi kita lihat 1 Petrus 1 ayat 2 itu ayat yang luar biasa gitu. Bagaimana 1 Petrus 1 ayat 2 bagaimana Tuhan mengidentifikasikan siapa dia, ya. Siapa dia. Ada 3 poin, ada beberapa masukan di sini. Kalau saya simak di sini ada Mami, dia bilang tanpa kekudusan kita tidak bisa hidup, ya. Tanpa darah yang tanpa darah yang tercurah, darah Kristus, tidak ada, kita nggak layak gitu. Takut akan Tuhan, beberapa kali Mami bilang takut akan Tuhan adalah tanpa takut akan Tuhan, Roh Kudus tidak akan bekerja kepada kita. Jadi berapa kali saya dengar takut Tuhan, takut. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Mami bilang begitu, tambahan dari Ira, kita harus tulus di dalam iman. Iman kita kepada Tuhan. Weni juga tadi tambahkan ada refleksi bagaimana kita merefleksikan standar melihat Allah harus suci, ya. Standar untuk kita melihat Allah kita harus suci, ya. Suci hati kita. Dan itu maknanya bahwa kita harus mengaplikasikan kasih kepada sesama kita, ya. Amin. Tadi Bu Fani menarik juga, tanpa kudus juga kita tidak bisa melihat Allah. Kita harus suci, murni, tidak tercampur, ya. Jadi ada suci itu terpisah. Tadi saya bilang, saya dengar ya, melihat Allah dengan cara menjaga hati kita yang suci, hati kita supaya suci di hadapan Tuhan. Bagaimana respons kita? Merenungkan Taurat Tuhan. Respons kita harus melakukan, bukan hanya renungkan, tetapi lakukan. Ya, Tirsa menambahkan dengan Yohanes 1 ayat 14. Ya, Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Terima kasih atas masukan-masukan. Biarlah kita makin
dikuatkan dalam iman kita, iman Tuhan, tetapi kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita terlibat bukan satu arah. Jadi di sini kita belajar. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus punya apa sih yang kita dapat hari ini, ya. Supaya apa? Firman itu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih. Kita tutup dalam doa, mungkin Bu Weni. Kita akan akhiri ibadah Pray and Bible Study kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Luar biasa, kami banyak dapat masukan, kami banyak mendapat pencerahan, kami mendapat sudut pandang yang baru untuk kami bisa melihat Engkau. Engkau menuntut prioritas utama, hati kami harus suci, hati kami harus murni, iman kami harus tulus, dan Tuhan, biarlah firman yang kami terima tidak hanya kami dengar, tidak hanya sampai direnungkan saja, tapi ada feedback-nya Tuhan, ada aplikasi dalam kehidupan kami untuk kami juga bisa menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu standar yang hidup suci, standar yang hidup takut akan Tuhan, standar yang ingin memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, jaga hati kami, karena dari sanalah terpancar kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Sampai Pastor jumpa Amin. esok hari ya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Bye-bye. See you. Bye-bye, Pastor Mommy. Kema. Terima kasih.